Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Iqbal. Sekarang ini siang banget dan trik ya, lumayan trik. Tapi saya mau kasih lihat beberapa sayuran yang mungkin bisa kalian tanam juga di rumah selama masa pandemi ini. Jadi menurut saya menanam sayuran atau tanaman di rumah itu adalah sebagai penjaga kita, karena kalau kita punya tanaman pasti kita tuh hasrat ingin keluar rumah kita tuh bakal sedikit berkurang gitu, karena kita punya tanaman yang harus diurus, karena kita betah ngeliat mereka. Kalau saya sih betah ya, kalau kalian kayaknya yang belum betah harus cobain betah, yang udah betah harus makin betah lagi. Nah ini ya, yang pertama saya nanamnya di botol yang dibagi dua tuh, ini ada yang atasnya ada yang bawahnya. Nah saya tanam ini selada dan kangkung. Selada sama kangkung ini adalah dua sayur yang paling sering kita dengar untuk ditanam oleh pemula, dan memang mudah sih. Kita tinggal tebar bijinya. Kalau kangkung misalnya saya nebar kangkung itu satu botol ini tuh, setengah botol itu 3 atau 4 gitu, jadi dia rimbun banget. Nih, tuh. Dan ini satu aja. Jadi satu pot ini satu aja, nanti juga dia gede. Terus kalau mau dipetik, kalian petiknya daunnya aja, jangan dicabut ya, biar bisa dipetik berkali-kali. Ini bagus sih, jadi nanti ketika akhirnya dia harus berbunga, kita tuh nanti baru mencabutnya gitu. Kalau misalnya sekarang kayak gini nih saja, ini dipotong aja kan, dipotong daunnya aja, akhirnya tumbuh lagi gitu. Jadi dia bisa terus-terusan, lebih lama masa hidupnya, dan kita nggak usah capek nanam lagi gitu. Cobain deh, pasti kalian juga senang nanam mereka. Dan ini nggak pahit ya, kalau pengalaman saya ini nggak pahit. Lalu selanjutnya kalian bisa coba juga tanam bayam merah. Nah di bawah pohon cabai ini ada bayam merah. Karena bayam merah itu sebenarnya kalau sekali dia udah tumbuh dan bijinya jatuh, pasti dia tuh bakal mudah sekali tumbuh. Kayak ini ya, saya kan sebenarnya ini dia batang yang udah tua. Nah saya tancepin, dan bunga-bunganya itu, tuh ada bunga-bunganya ya, harusnya dia dipetik sebelum ada bunganya sih. Cuman nggak tahu dia sedang banget berbunga. Bunganya itu cuman saya tebar aja, dan dia tumbuh tuh. Saya nggak nyangka dia tumbuh. Akhirnya setelah tumbuh, kan waktu itu hanya satu tempat di sini, saya pisah-pisah, salah satunya ke belakang sana. Jadi nanti kita bakal punya satu polybag besar ini penuh dengan bayam merah. Kalau si cabenya udah mati, nanti kita perbanyak bayam merahnya biar satu polybag ini bayam merah semua gitu. Oke, kita punya satu polybag isinya bayam merah semua. Kita bisa panen, lagi-lagi panennya dengan cara digunting, bukan dicabut. Nah ini juga nih satu tanaman yang bisa kalian tanam. Ini adalah pakcoy. Saya video ini dari belakang jadi gelap ya. Pakcoy juga dia sebenarnya bisa loh dipanen dengan cara dicabut aja. Jadi kita misalnya butuh berapa tangkai gitu, dia tinggal kita cabut aja kayak gini, kita cabut gitu. Nah bisa kalian lihat, saya itu nggak pakai yang namanya pestisida atau insektisida, jadi akhirnya daunnya rusak. Tapi sebenarnya nggak masalah, yang rusak ini biasanya lebih sedikit aja sih, nggak akan lebih banyak. Atau kalau lebih banyak ya nggak apa-apa, kita tanam lagi aja. Hitung-hitung ini beramal aja sama binatang lain, sama makhluk lain. Jadi gitu, kita tinggal petik aja. Kita butuh berapa, nggak usah dicabut tanamannya sampai akar gitu. Tuh ini juga rusak ya. Kalau rusak kayak gini, kalian bisa komposkan atau kasih makan ke kelinci, atau bisa juga taruh di atas pot, nanti dia akan membusuk dan akhirnya akan jadi vitamin tersendiri buat si potnya. Oh iya, kalau kalian punya pot 15 cm seperti ini bagus banget ya sebenarnya. Jadi kita itu bakal punya satu tanaman per satu pot. Jadi nanti kalau misalnya kalian menanam pakcoy, misalnya pot selada, ini pas banget karena tanaman seperti pakcoy dan selada itu kan bisa besar ya. Nah di pot 15 cm itu pas sebenarnya. Jadi nanti kalau dia udah tumbuh besar, dia tuh bakal
memenuhi si pot ini gitu. Ukuran itu bakal seukuran potnya. Kalau misalnya kalian nanam seperti bayam, nah kalau bayam tuh ini agak kesempitan karena kan kita nanamnya 2 atau 3 pohon, 3 batang gitu. Nanti pasti batangnya itu bakal gede dan akarnya juga banyak kan berebutan. Kalau misalnya satu tanaman kan dia nggak akan berebutan ya. Jadi ini cocok nih pot 15 cm. Nah, selain bayam yang merah, kalian juga bisa coba tanam bayam yang hijau kayak gini. Caranya sama aja, kalian tinggal tabur, nanti bayam itu bakal dengan mudahnya tumbuh. Kalian tahu nggak ini apa? Ini adalah ginseng Jawa. Nah, saya tuh lihat ya, sekarang banyak orang yang mulai nanam ginseng Jawa, termasuk saya. Jadi saya tuh korban orang-orang. Saya nonton orang nanam ginseng Jawa tuh kayaknya mudah banget. Dia tinggal tanam, ya bisa juga di stek kalau nggak salah. Nanti dia mudah sekali diperbanyak gitu. Jadi kayaknya nggak akan makan waktu banyak untuk memenuhi satu polybag ukuran sekitar 20 cm ini gitu. Kalau misalnya kita nanam ginseng Jawa. Ginseng Jawa itu sebenarnya kayak hiasan ya, kayak apa sih dia, tanaman ornamen gitu, tanaman hias gitu yang tumbuh atau tanaman liar gitu. Cuman dia bisa dimakan. Dan kalau misalnya kalian mau baca, mau memperdalam, silahkan cari aja ada hasilnya atau tidak di internet. Tapi ini emang edible, kalian bisa makan. Mungkin diolah dulu kalau misalnya kita ragu untuk memakannya langsung ya, tapi emang lebih aman sih diolah, tapi jangan terlalu matang karena nanti vitaminnya bisa hilang. Ini saya juga baru tanam, semoga dia bertahan hidup. Jadi ini lagi tenar dan harganya juga ya sebenarnya lumayan sih. Kalau misalnya segitu emang mahal ya, untuk seukuran tanaman sekecil ini emang mahal. Tapi kalau misalnya nanti dia udah banyak, itu nanti bisa kasih kita makanan yang terus menerus ya, minimal seminggu sekali lah. Nah, nggak kalah tenar dari ginseng Jawa, sekarang yang lagi tenar itu lagi-lagi bayam, tapi ini bayam Brazil. Anehnya bayam Brazil ini tuh bentuknya kriwil-kriwil ya, keriting gitu, gak kayak sayuran biasanya. Tuh, dia bayam Brazil, dia pasti bisa dimakan juga karena dia sayuran. Ini lagi tenar juga di Indonesia, nggak tahu kenapa ya dia bisa tenar. Pokoknya kalau misalnya mau lebih aman, nanti setelah kalian tanam, kalian masak aja kalau nggak berani makan mentah. Tapi semuanya aman kok, karena ini masih sayuran gitu. Tuh, bagus kan? Ini masih layu karena baru sekitar 24 jam ditanam. Masih layu, masih butuh adaptasi. Nanti kalau dia udah adaptasinya bagus, udah betah, dia juga nggak kalah gampang menyebarnya seperti si ginseng Jawa. Kalian tahu Swiss chard enggak? Jadi Swiss chard ini tanaman yang sekarang juga boleh kalian coba. Ini nggak tenar sih kalau di Indonesia, tapi boleh kalian coba. Nah, Swiss chard ini bentuknya kayak gini. Dia bisa tumbuh gede banget, sampai-sampai si daunnya ini, lebar daunnya ini bisa melebihi muka orang dewasa lebarnya. Ini masih setelapak tangan, masih kecil, dia bisa tumbuh gede lagi. Dan batangnya itu warna-warni. Ini kan warnanya kayak kuning gitu, terus ini kuning banget kayak lemon. Nah, dia tuh ada juga yang warna itu merah, ungu, bahkan ada juga yang putih sih. Jadi warna-warni. Kalau kalian yang penyuka warna, kalau kalian suka banget piring kalian warna-warni, kalian boleh tanam Swiss chard. Bisa beli online, ini gampang nemu bibitnya. Nanti dia bakal ngasih kalian banyak sekali manfaat, banyak sekali makanan. Ini lihat daunnya gede banget kan tuh. Rasanya asin. Ini aneh banget, nggak ada sayuran asin kayaknya kalau di makanan Indonesia, di sayuran yang tumbuh lokal di Indonesia. Tapi ini dia asin, aneh banget. Kalian boleh cobain deh. Enaknya itu kalau orang-orang luar negeri itu emang dimasak, dijadiin kayak oseng gitu, atau ditumis gitu. Jadi nggak dimakan mentah. Kalau dimakan mentah emang agak
aneh rasanya. Kalian boleh coba ya, tanam juga. Saya syutingnya siang banget, jadi sayurannya udah mulai layu-layu sebagai pertahanan hidup mereka. Nah, ini adalah kale. Oh, kale sekarang lagi bagus juga. Ternyata dia mudah juga ditanam di Indonesia, tapi harganya malah tinggi loh. Jadi kan dia masih kayak barang luar ya. Nah, ternyata dia mudah juga ditanam di Indonesia. Ini kale yang saya punya jenisnya Red Russian. Kale itu banyak banget jenisnya, ada yang curly, ada yang nero. Kalian boleh pilih apa yang kalian suka. Kalian boleh cari dulu di internet ya, yang mana yang bentuknya kira-kira menggoda kalian. Terus waktu awal saya tanam kale itu sebenarnya lebih besar batangnya. Jadi ini kan kalau kalian lihat ya, ini batangnya kecil nih, di sini tulangnya. Terus ini daunnya lebar kan. Nah, waktu saya tanam tuh daunnya kecil-kecil. Mungkin memang butuh adaptasi hingga akhirnya dia bisa mengeluarkan daun selebar ini. Oh iya, dia kayak butuh matahari yang super. Jadi maksudnya super tapi tetap aman ya, nggak terlalu panas. Karena kalau misalnya dia nggak kena matahari, dia mudah kena hama. Oke, ini yang terakhir ya. Ini adalah chaisim. Saya juga lagi coba nanam chaisim, tapi ini pertumbuhannya terganggu karena waktu itu saya coba tanamnya dengan media air, tapi karena ditaruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, akhirnya si tanamannya itu kurus, tinggi dan langsing ya, dia nggak bagus pertumbuhannya. Terus saya coba selamatkan, pindahkan ke sini. Saya lagi nanam lagi sih beberapa, cuman kayaknya belum tumbuh. Nah, si chaisim ini sama juga kayak pakcoy. Kalian kalau tanam di pot 15 cm kayak gini, ini bakal bagus karena dia tuh akan memenuhi isi pot gitu. Jadi nanti besarnya segede pot inilah gitu. Kalau misalnya kalian beli potnya yang agak gede, ya itu gede juga sih, cuman nanti bisa jadi malah membuat kalian kekurangan lahan gitu. Apalagi kalau punya kebun seperti saya yang nanam itu di mana aja, karena nggak punya lahan sebenarnya. Terus ya udah gitu di pinggir jalan di mana gitu. Kita butuh tempat yang maksud itu wadah yang pas buat tanamannya supaya tidak makan tempat. Nah, jadi nanam ini aja. Sebenarnya sayuran-sayuran tadi kalau misalnya ditanam di tanah itu bagus banget ya, seperti produk-produk yang biasa kita dapetin dari pasar atau dari supermarket. Dia bisa segede-gede gitu kan, bisa jumbo-jumbo. Itu karena dia ditanamnya di tanah yang terbuka gitu. Tapi nggak apa-apa, berarti kalau kita tanam di pot, setidaknya kita bisa mencoba bagaimana sih makan sayur hasil perawatan kita sendiri gitu. Jadi kali-kali kita harus cobain tuh makan semua sayur yang kita tanam sendiri. Gak usah sering-sering karena kita nggak mungkin bisa ya. Kayaknya kita nggak mungkin bisa disuplai tiap hari gitu. Kita mau makan kangkung gitu, enggak deh kayaknya. Tapi setidaknya kita nyobain kayak sebulan sekali kita makan hasil tanaman kita sendiri. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti kanal YouTube saya agar kalian bisa mengikuti perkembangan tanaman-tanaman yang ada di rumah saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.